Oke, dari Recording in progress. tes tes bang, boleh boleh. Tes tes. Eh, Tes, halo, suara saya sudah masuk. Sudah, Ton. Oke, dari Manggarai Barat ada berapa orang yang hadir di sini? Ada 2 orang, ada saya, Elisa, dan teman IPDS yang lain, Siva namanya. Mas Siva. Ya, bisa kita mulai ya. Ya, bisa, Ton. Oke, oke, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang kepada teman-teman IPDS dari BPS Manggarai Barat dan juga rekan-rekan IPDS Kabupaten Sanggau yang saya banggakan. Puji syukur kita kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena dengan kesehatan dan keselamatannya kita bisa hadir di ruang virtual ini dalam keadaan sehat. Oke, sebelum kita mulai lebih lanjut terkait replikasi aplikasi chatbot kawan, marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Doa dicukupkan. Oke, sebelumnya dari BPS Kabupaten Sanggau ingin memperkenalkan diri dulu. Sebelumnya saya Yudhistira Elton John selaku penanggung jawab dari BPS Kabupaten Sanggau dan juga rekan saya Rio Frebi Prasetya yang sekaligus pengelola dari aplikasi chatbot kawan ini. Bisa tanya ya? Yang kiri boleh, kanan boleh. Oke, Yang kiri sebelum jangan pegang. kita lanjut Ini dia. Oke. lanjutkan saya intermezzo dulu terkait aplikasi kawan ini. Jadi untuk inisiasi apa aplikasi dari chatbot kawan ini dari rekan Rio nih. Kebetulan dia tahun 2024 melaksanakan latsar ya dengan inovasinya berupa chatbot kawan dan juga selama setahun ini sudah kami pakai dan sudah direplikasi oleh beberapa kabupaten lain seperti Kota Batam, Kabupaten Kota Waringin Timur, dan ada beberapa kota lainnya. Oke, untuk terkait isi dan isi dari chatbot sendiri bisa disampaikan oleh rekan Rio. Kepada Rio dipersilakan. Halo, tes. Apa suara saya kedengaran, Kak? Sudah terdengar. Baik, Kak. Jadi, izin Kak, tadi sesuai dengan yang disampaikan oleh Pak Anton ya, saya sebagai mungkin kalau kawan ini inovasi saya pada saat daftar gitu ya. Jadi mungkin kalau ada yang kurang, mungkin bisa nih kayak semacam pengembangan gitu ya. Jadi ada semacam sharing knowledge gitu ya. Jadi kenapa ada replikasi? Mungkin dari teman-teman yang replikasi itu ada masalah atau problem tersendiri.
Nanti disampaikan, nah nanti mungkin bisa kita sama-sama lah gimana cara menyelesaikan masalahnya gitu kan. Nah mungkin saya izin share screen ya Kak. Mungkin saya ingin kayak menjelaskan secara umum Kak ya terkait dengan chatbot ini. Sebenarnya terima kasih Pak Nato atas kesempatannya gitu ya. Ini yang kelihatan itu apa ya versinya? Oh, ini ya. Yang coret-coretannya ya. Iya, Canva. Apa? Oke. Nah, jadi chatbot kawan ini sebenarnya dikembangkan pakai Node.js atau JavaScript sebenarnya. Kita mulai aja. Sebentar, saya cari dulu nih apanya ya. Chrome-nya bentar kayak. Bahannya kawan. Nah ini. Kemudian WA. Ini kawan. Jadi sebenarnya ada beberapa fitur di kawan ini, seperti fitur spam, fitur balas otomatis, fitur dibalas oleh AI. Jadi misalnya nih kita chat kawan, apa resep nasi goreng. Nah jadi sebelum masuk ke resep nasi goreng, dia tanya dulu nih apakah mau dilayani oleh admin atau chatbot gitu ya. Sekarang kita pilih dua. Nah kemudian kalau misalnya tanya resep nasi goreng. Jadi kan semacam kita tuh prompting ke sini, dan ini menggunakan Gemini ya modelnya. Jadi belum yang tinggi banget ya modelnya. Nah ini kemarin sebenarnya ada bug ya, semacam bug untuk Gemini ini. Jadi kemarin saya itu mau ganti modelnya ke DeepSeek sebenarnya. Jadi sebenarnya ekspektasinya kalau kita tanya resep nasi goreng gitu ya, resep nasi goreng, dia akan keluarin nih apa sih resep nasi goreng itu. Tapi karena Gemini ini mungkin ada semacam batasan, jadi nanti diganti nih modelnya sama DeepSeek. Kemudian kalau misalnya kita coba layanan, atau misalnya Kabupaten Sanggau gitu ya. Jadi ada dua agen lah sebenarnya. Satunya agen AI, satunya agen dari Dialogflow. Nah ini dari Dialogflow. Jadi kalau ada kata sistem otomatis, berarti ini dari Dialogflow. Nah, kemudian ada jawaban otomatis yang sudah kita set di awal. Misalnya kita ketik layanan. Nah, ini ada angka. Jadi kita ketik misalnya 1 gitu ya. Layanan umum ada apa aja sih gitu kan. Layanan umum. Semacam opsional gitu ya. Kalau di WA Booth sekarang kan dia kan bisa klik ya, tapi mungkin ini kekurangannya kita ketik dulu baru kita kirim nomornya. 1.1 data distrik Kabupaten Sanggau, nanti dia akan memunculkan informasi berkaitan dengan data statistik Sanggau gitu ya. Nah ini merupakan pesan otomatis. Jadi ada dua agent sama pesan otomatis di kawan. Nah gimana sih flow-nya gitu ya atau alurnya? Pertama kan ada aplikasinya ya. Aplikasinya kayak ini saya bahas secara garis besar aja. Pertama ada aplikasinya Node.js
ini. Nah, Node.js ini dia ada package namanya WhatsApp.js. Nah, inilah mereka berintegrasi. Jadi Node.js ini berintegrasi dengan WhatsApp.js untuk interaksi dengan WhatsApp-nya. Jadi Node.js ini ketika kita pakai barcode atau QR code, kita scan QR code, kita tuh akan login ke aplikasi ini menggunakan WhatsApp. Nah, WhatsApp ini dia tidak boleh menggunakan WhatsApp bisnis karena sensitif WA-nya. Jadi kalau bisa dia menggunakan WhatsApp pribadi. Bagusnya seperti itu kayaknya kalau salah ya. Karena dah saya coba juga kalau WhatsApp bisnis, dia tuh kayak ngeblok gitu, ngeblokir WhatsApp-nya. Karena WhatsApp bisnis ini sensitivitasnya tinggi itu dibandingkan WhatsApp pribadi. Kalau WhatsApp pribadi masih aman, seperti yang diimplementasikan di kawan. Ini berdasarkan hasil pengalaman ya, Kak. Kemudian, ini pensilnya mana ya? Pensil. Oh, ini pensil. Nah, Node.js ini, aplikasi ini, dia terintegrasi dengan Google Spreadsheet atau Google Sheet. Nah, contohnya seperti ini nih. Nah, jadi ini masih contoh aja. Setiap ada pesan masuk, dia akan record atau simpan pesannya di sini. Kalau contoh aslinya seperti ini, mungkin kita lihat yang aslinya aja ya. Asli. Nah, ini udah banyak karena dari tahun lalu ya. Jadi setiap transaksi itu nanti akan bisa kita simpan nih di sini. Nah, jadi dia akan tersimpan di sini. Kemudian ini adalah pesan yang otomatis. Jadi tadi ketika kita tanya listrik di Sanggau, ini kan dia di kode 1 itu titik 1 gitu ya. Nah, jadi ini pesan otomatisnya. Kemudian kalau dialog flow tadi yang sistem otomatis, nanti dia integrasinya ke dialog flow. Pesan-pesannya itu kita set dulu di sini. Dia berdasarkan topik gitu ya. Misalnya topik tentang listrik di Sanggau gitu ya. Bentar. Nah, ini bisa ini dipakai urutan karena biar enak nyarinya gitu ya. Misalnya nomor 1. Ini kan dialog flow ya. Nomor 1 itu data listrik Sanggau. Jadi nomor 1 data listrik Kabupaten Sanggau. Nah, ini adalah beberapa kemungkinan pertanyaannya. Kemudian ini jawabannya. Jadi kan ketika kita tanya nih, produksi listrik di Sanggau misalnya kan, itu kan berdasarkan kemiripan ya, garis tepat. Jadi kita tanya produksi listrik Sanggau. Nah, dia langsung bisa nyari nih karena ada yang mirip dengan dialog flow-nya yang tadi, yang intent. Jadi intent itu topik untuk topiknya gitu ya, topik untuk perkumpulan antara pertanyaan sama jawaban gitu. Jadi pertanyaan 3, jawabannya 1. Kenapa pertanyaannya banyak? Biar dia bisa menjangkau lebih lah. Kalau cuma 1 kan berarti dia tuh nggak bisa menangkap kalau ada kata yang agak kurang mirip gitu ya. Jadi kita perbanyak supaya dia tuh ngarahnya ke sini. Nah, mungkin satu-satu ada ketidaktepatan gitu ya. Jadi kelamaan itu ada ketidaktepatan. Ketidaktepatan itu nanti dia akan menuju ke suatu intent yang mungkin nggak sesuai dengan ekspektasi dari pengguna gitu ya. Kalau dialog flow ini. Jadi ada kekurangannya.
Nah, jadi alurnya gini, dari Node.js, dia cek dulu nih ke dialog flow, kira-kira ada nggak pesannya gitu kan, atau intentnya. Nah, sebenarnya gini, kalau misalnya nggak ada intent di dialog, nggak ada apa ya, prompt yang digunakan atau pertanyaan dari user nggak sesuai dengan dialog flow, pertanyaan itu akan prompting ke Gemini, atau mereka tuh pertanyaan mereka tuh akan masuk ke Gemini. Nanti Gemini-nya akan menghasilkan jawaban yang akan dikirim ke Node.js. Dari Node.js ini akan dikirimkan ke WhatsApp. Seperti itu. Nah, adapun gunanya Google Speech ini, yaitu untuk menyimpan reward pesan sama untuk mengambil pesan otomatis tadi sesuai dengan kode. Seperti ini. Ini. Jadi yang penting itu dua aja nih sebenarnya, 1 sama 2. Nah, tadi kenapa banyak ya yang tadi ya, yang aslinya. Nah, ini cuma itu aja, cuma dokumentasi aja biar enak carinya gitu. Jadi yang penting itu adalah certificate message sama custom message. Custom message ini untuk pesan otomatis, certificate message ini untuk penyimpanan pesan. Kira-kira garis besarnya seperti itu. Ada pertanyaan nggak Kak untuk chatbot ini? Sebelum ke yang selanjutnya gitu. Jadi kalau pakai dialog flow itu kita harus bikin setiap kemungkinan pertanyaan gitu ya, yang kemungkinan ditanya sama pengguna. Iya, itu kan agak itu ya challenge ya, karena Ya, banyak kan yang mau di ya. generate. Nah, kemarin Berarti itu teman-teman gimana? kalau Teman-teman kemarin, di sana. oh, gimana Kak? Nah, itu teman-teman di IPDS Sanggau kemarin gimana? Apa tuh mencari setiap kemungkinan pertanyaannya itu? Oke oke oke. Nah, jadi gini Kak, kita batas ini apa sih klasifikasi pelayanannya? Jadi kan di BPS itu kan ada layanan konsultasi, statistik, ada layanan perpustakaan, ada layanan tentang rekomendasi. Nah, jadi misalnya nih kita minta layanan ya, uh, konsultasi statistik misalnya, ada nggak ya? Semoga ada. Konsultasi statistik gitu kan. Nah, Anda dapat mengajukan permintaan layanan konsultasi statistik secara langsung dengan mengunjungi unit PST, BPS, dan lain-lain ya, sama ya. Dan ini ada link PPID-nya. Nah, sebenarnya cara kami lebih ke ini sih Kak. Yang digunakan adalah atau ruang lingkupnya adalah layanannya gitu. Yang pertama layanan konsultasi statistik. Statistik. Layanan rekomendasi statistik. Kemudian perpustakaan ya. Nah, selanjutnya kalau ada berkaitan dengan data, itu kami gunakan data DDA. DDA 2024 misalnya. Nah, gimana sih cara bikin intentnya gitu ya? Biar kita tuh nggak sulit mikirkan topik apa sih yang bagus gitu ya, atau pertanyaan apa sih bagus. Nah, kami menggunakan AI sebenarnya. Dulu kami menggunakan ChatGPT untuk generate jawaban sama pertanyaannya. Sekarang kita bisa menggunakan Grok.com. Jadi dengan Grok ini kita bisa generate pertanyaan sama jawabannya. Jadi misalnya nih kita ada PDF statistik dalam angka gitu ya. Tanggal dalam angka. Ini nanti minta bikinkan AI intentnya gitu ya. Misalnya buatkan intent
kependudukan. Misalnya kita mau tentang topik kependudukan. Buatkan intent kependudukan sebanyak satu intent dengan komposisi beberapa pertanyaan dan satu jawaban. Nah, itu caranya. Nah, ini jangan lupa intent dialog flow. Buatkan jawaban sekreatif mungkin dan memberikan insight. Nah, kita coba dulu untuk balasan jawaban chatbot WhatsApp. Apa nih? Please, attachment. Ini kayaknya karena kepenuhan ya, karena banyak. Jadi kita coba potong-potong nih per bab gitu ya. Atau gini aja sebenarnya bisa juga nih. Ya. Nah, ini kan data DDA nih. DDA Sanggau ya. Kita kopinya per bab. Misalnya dari bab 1. Jadi satu bab itu satu intent gitu ya. Satu bab itu satu intent. Tapi boleh juga kalau lebih gitu ya. Misalnya tentang ini apa ya, bab 1 ya. Bab 1 ini kita copy semuanya. Jadi kita nggak peduli formatnya, tapi AI tetap masih bisa balas kok. Dan bisa menganalisis secara deskriptif gitu ya biasanya ya. Kita copy paste sampai bab 1-nya habis ya. Nah, ini kita copy paste tadi, prompt tadi jangan lupa. Ini kita hapus filenya. Bahannya ini. Nah, kita copy paste ini. Nah, dia akan membuat ini adalah intentnya dan ini adalah jawabannya. Nah, mungkin kalau misal kurang icon nih, kita kan bisa prompting lagi nih sesuai yang kita prompting ya. Misalnya tambahkan icon yang menarik gitu ya. Nah, seperti ini. Nah, gini. Nah, saran saya itu daripada kita copy satu-satu, bagusnya kita split dulu nih filenya. Jadi satu bab itu satu file. Nanti satu file itu nanti dikirim aja ke grup. Nanti minta grup itu untuk bikinkan intentnya. Nah, kemudian kita minta bantu nih sama tim lain, minta cross check lah. Saran saya sih gitu, kita minta tim lain cross check kira-kira benar gak? Kalau misalnya salah kan sekalian kita benarin gitu ya. Setelah itu baru kita masukkan ke intent gitu ya, ke dialog flow. Gimana kira-kira Kak? Bisa nangkep? Aman. Lanjut. Ya. Jadi tadi kita perlu ruang lingkup dulu Kak, biar kita tuh nggak kebanyakan untuk nentuin jawaban dari chatbot itu. Nah, setelah kita tentuin ruang lingkup ini, kita bikin data apa sih yang mau kita tampilkan gitu. Nah, kemarin kami juga udah coba nih pada saat rekrutmen mitra kemarin, kami pakai untuk rekrutmen untuk otomatis jawaban. Dan hasilnya lumayan juga nih untuk ngebantu teman-teman yang lain untuk ngejawab itu berkaitan dengan rekrutmen mitra. Jadi kan kalau kita balas satu-satu chat calon mitra kan agak ribet ya. Nah, tapi dengan AI ini, chatbot ini kan lumayan nih bisa mengurangi aktivitas seperti itu gitu. Jadi
gimana caranya, ya udah kita upload aja nih PPT dari rekrutmen kita ke sini, nanti dia buatkan eventnya gitu. Seperti itu sih, Kak. Ada lagi pertanyaan, Kak, kira-kira? Lanjut dulu. Ada aja. Ya. Oke, Kak. Ini ada linknya ya, Kak ya. Sebenarnya ada YouTube tuh, cuman nggak tahu nih apakah jelas atau enggak gitu. Ini dia. Nah, ini saya kirim ke Zoom dulu. Nanti kalau misal lupa, nanti kami kirim lagi ke Bang Elton ya, Oke. di sini. Nah, mungkin cara penggunanya ya. Jadi, kita coba ke link dulu ya. Linknya dulu ini. Kawan ya, kawan. Nah, ini aktualisasi kawan. Sebenarnya ini udah publik sih, Kak. Jadi, nggak perlu lagi undang gitu ya. Karena publik ya, pakai link ini aja sebenarnya bisa gitu. Nggak perlu pakai link invitation gitu ya. Nah, ini nanti kan di-download nih. Dapat kan? Ini kayaknya kami lupa itu sih, bikin dokumentasi cara installnya. Nanti kami bikin lah. Nah, ini ada bahan ini, spreadsheet-nya. Nanti kakak download dulu nih, spreadsheet ini. Nah, seperti ini ya. Jadi ini bahan untuk tadi, nyimpan pesan sama custom message ya, custom pesan gitu. Jadi di sini coba kita download. Nah, ketika sudah di-download, coba kita buka project-nya. IPD Sanggal. Deep Desire. Tahu begitu. Nah, ini nanti proyeknya seperti ini, Kak. Nah, proyeknya seperti ini. Nanti install dulu nih Node.js. Jadi sebelum kita mulai, install dulu namanya Node.js. Ini saya kirim linknya ke Zoom. Nah, Node.js ini kan kita install dulu. Sesudah diinstal, kakak nanti tinggal ini aja. Kakak udah pernah itu kak coba coding Node.js kak sebelumnya? JavaScript. Ya, Apa? Belum? Udah pernah? udah pernah. Oh, ya nanti kalau ada bingung nanti tanyain aja kak ya sebelum itu mulai. Jadi Node.js ini udah ada paket-paketnya, list paketnya di sini. Jadi tinggal jalankan aja nih npm install. Jadi kalau npm install ini dia akan menginstal semua paket yang diperlukan. Nah, jadi mungkin saya catat dulu ya. Pertama install dulu VS Code, kemudian Node.js. Kemudian install apa lagi ya? Kayaknya belum ada ya. Sementara ini aja. Ini linknya ada. Ya seperti ini, cuman untuk codingannya aja ya, biar menarik lah. VS Code. VS Code. Udah. Ketika sudah diinstal, nanti buka projectnya. Ini ada nama foldernya. Atau kakak bisa nih download dari tadi yang di GitHub ya, GitHub yang ini.
download aja, download zip, nanti di ekstrak, nanti jadinya folder ini. Nah, tuh. Bukanya nanti open folder aja nanti. Nah, open folder nanti ke sini, nanti npm install. Terus dari npm install, nanti dia ini, kita jalankan code-nya. Cara jalankan aplikasinya, ini yaitu node src index.js. Nah, ini file yang kita jalankan nanti, node src/index.js. Nah, ketika kita enter, nanti dia minta barcode harusnya. Barcode-nya itu kayak kita mau login WhatsApp web di desktop gitu, Kak? Iya, benar, Kak. Nanti ada barcode keluar kayak seperti itu. Jadi ketika kita scan, ketika sukses, dia akan ada tulisan sukses gitu di sini. Atau berhasil gitu ya, autentikasinya. Berarti biar si chatbotnya ini tetap aktif, berarti harus ada satu PC yang dia memang nyalain terus, ya nyalain terus gitu. Benar, itu, Kak. Jadi ada satu PC yang nyala terus untuk menangani chatbot ini gitu. Kalau kami sih ada 2 PC. Jadi kalau satu PC untuk 2 hari, nanti ganti lagi PC ke sebelahnya 2 hari gitu. Tapi sebenarnya mungkin ada sih cara ngatasinya, gimana dia tuh mati otomatis, hidup otomatis. Pakai apa namanya schedule, time schedule kalau ya time schedule itu ada di PC. Itu ada caranya biar dia otomatis hidup sama mati atau otomatis menjalankan program. Itu kan kayak bot misalnya ya, tapi nanti lah kalau misalnya ada udah bisa, nanti aku sharing gitu. Biar PC-nya nggak panas ya misalnya ya. Ini kayak lama, karena lama ini berarti sebenarnya udah login, cuman dia ada kayak semacam bug gitu ya. Jadi kita hapus yang ini, hasil autentikasi yang lama. Ini sama ini, ada 2 nih. Yang awalnya BJS. Ini kita hapus. Baru kita coba login dulu ya. Ini. Nah, ini QR code-nya kita scan. Nah, ini kan saya lagi scan nih sebenarnya. Nanti ketika berhasil nanti ada keterangannya nih. Nah, ini ada authenticated. Berarti ini proses login nih. Proses login. Misalnya nih, saya menggunakan nomor kawan. Nah, client is ready. Oh ya, namanya client is ready. Berarti ini siap untuk chatbot gitu ya. Nah, misalnya saya pakai chatbot, nomor chatbot untuk ngirim pesan ke nomor saya. Misalnya tadi satu ya. Ini mohon maaf nih guys, saya share screen karena pakai HP ya. Bentar, yang akan dibuatkan. Ini saya coba pesan ke nomor saya. Saya coba pakai fitur pesan otomatis misalnya. Nanti setiap pesan itu akan ada nih kelihatan. Jadi ya kita tuh bisa tahu nih interaksi pengguna sama chatbot. Misalnya
Kabupaten Sanggau ya. Saya coba pesan Kabupaten Sanggau. Nah, ini dia. Jadi ketika saya kirim Kabupaten Sanggau ke nomor saya pribadi, nanti dia akan ada keterangan ini nih, jawaban. Jadi ini pertanyaan saya yang tadi, Kabupaten Sanggau, kayaknya kurang besar ya. Nah, ini pertanyaan saya tadi, Kabupaten Sanggau. Ini responnya. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, saya sarankan kalau bisa sertakan link PPID ya. Jadi atau link Kabupaten Sanggau atau link web BPS itu mungkin bisa menambah traffic web kita ya. Jadi ketika mereka nanya chatbot, mereka klik link, itu kan meningkat nih jumlah penggunanya gitu kan. Jadi ini sekedar tips saja untuk meningkatkan traffic pengunjung web. Nah, jadi gimana sih kita tahu kalau web chatbotnya aktif dan nanti ada interaksi ini? Jadi agak kurang menarik ya tampilannya, tapi secara fungsional bisa dijalankan gitu. Nah, sebenarnya saya udah coba model dari DeepSeek gitu ya. Ini DeepSeek yang R1 free gitu ya, yang masih yang free. Kalau yang berbayar dia pakai token itu dia per transaksi bayarnya. Jadi jangan coba-coba pakai API AI yang berbayar, karena kita ngitungnya itu per transaksi bukan per jangka waktu. Misalnya nih kita coba DeepSeek nih, nanti mungkin sebelum install nanti kalau misal udah oke DeepSeek-nya nanti saya sampaikan ya. Misalnya saya bertanya nih, siapa Anda? Siapa Presiden Jokowi? Indonesia misalnya. Indonesia. Ini kan model DeepSeek R1 ya. Kita nggak tahu dia trainingnya itu kapan. Jadi node src open. Kita coba jalan. Ini nama filenya. Kalau DeepSeek kan dia kan agak lama ya, Kak. Mungkin udah pernah coba. Jadi DeepSeek itu agak lama. Jadi agak untuk masyarakat kayaknya kurang interaktif lah jadinya. Nah, ini dia. Saya adalah asisten AI yang dikembangkan oleh DeepSeek. Nah, ini rencana saya untuk integrasi selanjutnya menggunakan DeepSeek. Sebelumnya ini kami menggunakan Gemini. Ini dia. Jadi Gemini ini kami batasin prompt-nya. Ini dengan informasi tanpa sumber. Ini jawablah pesan berikut sebagai admin BP Sanggau. Jangan ramah sebanyak paling banyak maksimal 30 kata. Jadi kami batasin 30 kata biar pesannya itu nggak panjang banget kan. Nah, ini adalah pesan yang dikirim oleh pengguna chatbot. Dan ini adalah batasan. Jadi kita perlu batasan ini biar agen AI ini kayak dari BP Sanggau gitu ya, bukan dari Gemini. Jadi kurang lebih seperti itu. Nah, untuk ini untuk Node.js ya. Nah, nanti kan ada integrasi yang lain nih. Jadi nanti ada kode-kode yang perlu dimasukkan atau token. Nah, token ini nanti kami kirim, tapi kami nggak kirim isinya ya. Kami kirim ininya aja, nama parameternya aja. Jadi yang dipakai itu adalah ini Gemini APK di sini. Nah, cara mendapatkan token ini bisa ke web Gemini.
Gemini. Gemini itu juga free ya? Gemininya. Gemini itu free. Jadi ya kita harus hati-hati ya milih modelnya. Ada yang free, ada yang berbayar sebenarnya. Gemini API gitu kan. Nah, ini bisa cari di sini aja. Di itu juga ada cara itu sih, generate Gemini juga sih sebenarnya. Ini get API key. Nah, ini aja yang kita ambil. Nah, create API key misalnya. Nah, ini project yang pernah kita buat sebelumnya. Jadi nanti itu dia akan disuruh buat project sebenarnya secara otomatis. Tapi kita coba aja langsung create API key. Misalnya saya menggunakan project ini Gemini API ya. Nanti create API. Nanti dapat kode ini. Nanti kode ini dikopas aja ke sini gitu ya. Seperti itu. Nah, ini bentar ya. Nah, jadi yang penting itu ini untuk supaya chatbot itu jalan gitu ya. Ada parameter Gemini API key di INV, ada parameter project ID, ada parameter dia API key untuk spreadsheet, ada parameter yaitu aja sebenarnya. Jadi ada project ID, ada API key, ada Gemini API key. Nah dialog flow ini ada nih cara integrasinya. Jadi dialog flow ini perlu adanya apa ya? Semacam kunci key tapi dia tuh dalam bentuk file seperti ini. Jadi cara dapatkan key-nya itu untuk dialog flow. Nah, dialog flow ini kenapa pakai dialog flow ya? Karena kita tuh biar cepat gitu ya pesannya. Itu aja sih sebenarnya. Sebenarnya kita mau AI semua gitu lah, cuman kita nggak bisa lah ya mengandalkan AI itu yang lama gitu kan untuk jawabnya. Jadi kita pakai dialog flow. Cara dapatkan key dialog flow ini bisa di sini di setting. Kita oke aja save. Di setting nanti ada di ini kayaknya, nah ini project ID. Dan nanti dari sini bentar ya. Nih ada API dan service ya. Kita enable API dan service dulu. Di sini. Nah ini ada mana ya? Misalnya kita pilih ini enable API. Malam nih bukan ini, sorry. Kredensial kayaknya, kredensial. Nah, kredensialnya, iya benar. Nah, kita bikin kunci semacam kredensial. Kredensial ini server setting gitu ya. Nanti kita bisa bikin create service akun gitu ya. Akun. Nah, kita pilih namanya bebas, misalnya Rio. Ini kita strip aja, create dan continue. Down misalnya. Nah ini kita bisa klik, kita bisa manage key.
kita add key, kita create new key. Nah, pakai JSON aja ya. JSON. Oh, ini karena sudah ada key-nya nih. Nah, ini nih. Ini merupakan file dari key-nya atau kuncinya. Nah, ini kan saya sudah ada nih di sini sebenarnya. Ini. Jadi nanti ini disimpan di sini. Di dalam src ya, folder src. Tapi nanti enggak, di luar folder src di sini. Nanti ketika download GitHub ini kan, nanti kan ada nih file ini. Jadi kakak bisa itulah, tahu lah lokasi filenya di mana. Langsung diganti aja berarti nanti ya. Bisa di refresh ya, refresh aja. Atau ganti isinya juga bisa sih, ganti isinya. Itu dialog flow. Gemini tadi cuman ganti ini aja, INV-nya aja. Yang ini, key-nya ini. Nah, ini dapat dari mana project ID? Project ID ini dapat dari sini. Ada di dialog flow tadi. Ini nama project ID-nya. Admin Sanggo Ovat. Ini dia. Jadi ini harus ada nih. Ini Gemini sama tadi. Nah, ini Google itu ya, spreadsheet ya. Nah, sekarang kita ke spreadsheet lagi nih. Spreadsheet kan kita ada template-nya nih, yang ini kan. Nah, kita pilih extension, kemudian Fscript. Nah, kita bisa dapatkan API-nya di deploy, new deployment. Kalau yang masih baru ya. Tapi kalau sudah deploy, di manage deploy aja, ini yang kita kopas. Kita copy, kita ganti yang ini. Ini. Kita ganti. Atau misalnya, kopas aja semuanya biar nggak ribet kan. Ini yang ada HTTPS scriptnya gitu kan. Kita kopas. Nah, gitu. Kurang lebih seperti itu. Jadi agak ribet ya integrasinya. Tapi nanti kami bantu kalau misalnya ada kesusahan. Atau nanti kami tanya-tanya lah kabarnya gimana. Kalau yang itu kan tadi ada API dan lain-lain. Tadi kan kalau nomor admin itu, tadi ada nomor admin itu gimana? Oh ya, gini, kalau nomor admin itu sebenarnya ketika ada yang mau apa ya, mau bertanya dengan admin gitu kan. Jadi dia ada trigger gitu ke nomor saya. Oh, jadi Jadi nanti langsung terhubung ke nomor-nomor yang terdaftar di situ. Jadi kan pernah kan siapa ya ini kan nomornya itu ya kakak ya. Iya, kemarin sempat coba-coba. Nah, kakak kan ada coba bicara sama admin gitu ya. Iya, pas ketik 00 kalau nggak salah. Jadi Satu apa? jadi dia akan terkirim ke sini nih kalau user ini ingin menghubungi admin. Jadi kita tuh nggak perlu ngecek lagi chatbotnya gitu. Jadi ketika kakak mau pakai fitur admin, misalnya ketik 1 ya. Nah, nanti dia kirim notifikasi lah, semacam notifikasi ke nomor saya gitu. Saya kan sebagai adminnya itu ya, kawan gitu kan, itu sih. Sebenarnya nomor lain ini juga dia akan terkirim ke 4 nomor ini sebenarnya. Jadi bukan hanya saya aja, tapi 4 nomor ini yang dikirim gitu. Gimana kira-kira kak? Itu hanya notifikasi saja kah? Pas Iya. apa? Terkirimnya itu atau bisa balas dari nomor WA adminnya? Kayaknya kalau balas nomor WA adminnya bisa dilakukan, cuman agak ribet sih gimana cara prosesnya. Tapi bisa sih sebenarnya, bisa kita balas dari nomor admin atau nomor itu ya, nomor kita ya, itu sih. Tapi tadi agak ribet sih, bisa dicoba tapi bisa agak ribet gitu. Jadi dia pakai kode gitu kan.
Iya, iya. Tapi nanti lah, itu basic, nanti kita ke basic dulu lah. Nanti, tapi bisa kan, bisa dikembangin harusnya. Oh ya, tapi ini kita bisa juga nih untuk nge-spam ya, nge-spam nomor gitu kan. Misalnya kita mau ngasih tahu nih ke mitra kalau perlu apa ya misalnya materai gitu kan. Nah kita chat satu-satu kan agak ribet kan. Ya udah kita pakai kawan aja, kita spam nih nomornya. Oh, kayak broadcast gitu ya. Ya kayak broadcast dia, kurang lebih seperti itu. Tapi nanti kalau misalkan kan kita nggak tahu ya interaksi pengguna, maksudnya pengguna mau ngapain gitu di WA-nya kan. Mm-mm. Kalau misalkan nanti ada pengguna yang sampai spam berkali-kali gitu nanti bisa bermasalah nggak ininya chatbotnya? Enggak sih, enggak bermasalah sih karena chatbot ini tuh dia sistemnya itu satu kali balas, satu kali terima, satu kali terima, satu kali balas itu. Jadi setiap recap tuh dia sender sender juga. Jadi nggak masalah sih untuk chatbotnya. Mungkin yang masalah itu dari pihak yang spam itu. Nanti kan bisa kita report tuh gitu kan, yang spam itu. Itu sih. Soalnya kemarin sempat juga dianalisis kan, sekitar berapa ya? Ada 30 pengguna. 30 pengguna kan bisa berkali-kali ngechat gitu kan, dan sibuk kan. Itu nggak masalah gitu dari segi WhatsApp-nya. Masih aman-aman aja gitu. Atau kemarin rekrutmen mitra gitu kan. Rekrutmen mitra kan kami kan nge-spam ke mereka untuk ngasih tahu kalau ada jadwal ini gitu, ada atau jadwal misalnya seleksi gitu kan. Nah itu masih aman, insya Allah harus ya. Dan mereka biasanya balas tuh bukannya kalau mitra kan banyak kan balas itunya, chatnya gitu kan. Tapi kalau misalnya nge-spam ada orang yang nge-spam sampai 1000 itu kayaknya nggak bisa lah karena WhatsApp ini kan ada fitur sekarang kan ada fitur blokir ya kalau salah ya. Jadi ketahuan gitu kan. Jadi emang dari WhatsApp itu emang ada batasan sih kalau nggak salah. Kurang lebih seperti itu kak untuk chatbot. Ini masih overview. Nanti kalau misalnya ada masalah sih bisa chat kami. Nanti kalau misalnya nanti kami tanya lah kira-kira udah sampai mana gitu progresnya untuk implementasinya seperti itulah. Berarti nanti kalau ada masalah bisa langsung chat teman-teman IPDS Sanggau ya. Bisa bisa bisa. Kira-kira ada lagi ya kak fitur-fiturnya atau apa gitu? Gimana sih? Agak ribet sih kak sebenarnya. Memang kami akuin masih agak berantakan ya karena kan pakai coding gitu kan. Sebenarnya kami maunya tuh yang ada UI-nya gitu, cuman agak berat nih dari sisi isinya gitu. Jadi sementara masih uh, kita ngejalanin codingan gitu kan, bukan aplikasi sebenarnya. Kalau yang tadi link dikasih itu kan ada YouTube tuh. So tadi YouTube-nya tuh belum kami buka sih. Iya ya nggak apa itu, cuman cara itunya aja, cara ngambil misalnya API dari Google Spreadsheet atau cara tadi mendapatkan key dari Dialogflow itu udah ada di YouTube caranya tuh. Cuman nggak tahu di YouTube-nya kalau misal nggak ngerti nanti tanya aja gitu Kak. Ya nanti kami coba dulu ya. Oke oke. Sambil ditonton, dicoba. Jangan lupa nih Kak, dia ada fitur balas otomatis ya. Ini saya catat aja. Balas pesan otomatis, spam, notifikasi. Nah, jadi mungkin kalau ada fitur yang nggak bisa di sini, nanti bisa ditanyakan gitu Kak. Kalau yang spam itu kan kayak broadcast tadi tuh. Iya. Nah, kalau notifikasi tuh Oh iya, notifikasi yang kayak tadi Kak, yang ini. oh yang Nah ke ini, nomor WA adminnya ya. ya nomor nomor WA saya gitu kan. Kalau nomor WA account kan
ada di komputer ya. Mm-mm. Em, itu sih ya. Jadi kemarin mungkin biar agak biar apa ya? Kenapa bangun itu ya kawan ya? Nah kemarin tuh biar naikin traffic sih Kak Surya, traffic dari web. Jadi gimana caranya meningkatkan pengunjung di web BP Sanggau. Nah jadi di setiap pertanyaan jawaban dari kawan itu kami usahakan harus ada sumbernya atau ada linknya ya, link ke web Sanggau. Jadi misalnya Inten contohnya, misalnya Inten 11 ya, Inten 11. Nah, Inten 11 ini nonton balik, fintech sih enggak sih. Misalnya Inten 10. Nah, ini ada linknya nih di sini. Kunjungi website kami di sanggokap.bps.go.id. Jadi yang kami ekspektasikan tuh gimana cara mereka tuh klik ini gitu kan, tapi pakai chat buat kawan. Nah jadi kami juga sosialisasikan juga nih di medsos kan terkait dengan chat buat kawan, misalnya Sanggau. Sanggau ini tentang kawan, highlightnya ada di sini di medsos. Nah ini ada juga sih buku panduannya sebenarnya, buku panduan untuk nah link panduan chatbot kawan ada di link ini. Nah ini nah dari hasil pertanyaan sama apa ya, pertanyaan orang-orang itu bisa ada analisis nih. Misalnya nih, selama di uji coba chatbot menerima 809% dan mengirimkan 71%. Jadi kita bisa tahu aktivitas dari chatbot gitu kan, dari data yang tadi ya. Nah ini waktu respon nih, ini kan yang padat nih. Ini padat, jadi kalau padat itu masih oke lah jawabannya. Sudah diuji coba juga, jadi masih nggak ada bug gitu ya, dan laptopnya nggak diblokir gitu. Nah ini pakai apa ya, TensorFlow ya istilahnya. Kami analisis kata-kata apa aja yang banyak ditanyakan oleh pengguna. Nah ini aktivitas penggunanya. Ini pernah satu hari itu 120 orang ya. Ini 120 orang nih yang unik ya, nomor unik. Satu orang kan bisa balas, bisa banyak pesan gitu kan. Jadi seperti itu. Jadi ini mungkin bisa jadi gambar lah untuk kenapa menggunakan kenapa mengembangkan kawan gitu. Itu sih. Nah mungkin siapa tahu kakak ada fitur baru, boleh nih di-share mau ngembangkan fitur apa nih kalau ada ide. Kalau kami sih kayaknya ide kami ini masih nge-stuck nih di sini-sini aja gitu kan. Kami coba dulu lah nanti kalau ada yang kita explore nanti kita sharing lah. Oke kak. Langsung kasih Bang Sumawa aja, Bang. Boleh kak, nanti coba, nanti jangan ragu untuk komunikasi kak ya. Nanti tanya-tanya aja di WA. Siap. Oke. Ada lagi yang mau ditanyakan kira-kira kak? Gimana sih? Ada yang mau ditanyain nggak sih? Belum kayaknya karena belum nyoba kan. Iya. Nanti bisa dicoba dulu kak Ya. untuk implementasinya. Mungkin khawatirnya juga ada dokumentasi yang kurang.
Nah, nanti bisa itu aja nanti kami kasih gitu kan. Yang kurang itu apa gitu. Itu sih. Sepertinya itu sih Kak untuk gitu, overview-nya. Oh ya, tadi kan nah mungkin kita bahas juga nih tentang kenapa nggak pakai server gitu kan. Nggak pakai hosting. Nah, Node.js ini sebenarnya dia pakai Puppeteer gitu. Ada namanya Puppeteer. Puppeteer ini dia tuh kayak sebenarnya itu robot. Node.js ini robot. Dia ngebuka WhatsApp yang web. Jadi web ini dibuka menggunakan Chromium. Chromium. Jadi Puppeteer ini merupakan alat yang digunakan robot ini agar dia bisa membuka WhatsApp di web yang namanya Chromium. Tapi kan barcode-nya kan tadi adanya di terminal kan. Sebenarnya bisa juga kita kembangkan untuk menampilkan webnya juga nih. Cuman agak berat gitu kan, tapi bisa sebenarnya. Jadi Puppeteer robot. Jadi robot ini baca nih dari WhatsApp kita, kira-kira ada pesan masuk gak? Oh ada nih rupanya dari si nomor A misalnya. Udah dia balas. Dan robot ini bisa mengambil data-data waktu gitu dan lain-lain. Atau data-data ada fitur lebihnya lah robot ini di WhatsApp. Jadi namanya WhatsApp WebJS ya. WhatsApp WebJS. Di sini ada dokumentasi juga gimana cara menggunakan WhatsApp WebJS ini. Nah, ini sebenarnya resmi ya. Jadi bukan apa ya? Framework yang atau package yang abal-abal gitu kan, tapi sudah ada komunitasnya. Nah, ini ada cara instalasinya. Ini ada cara penggunanya nih. Nah, ini apa sih fiturnya gitu kan? Sebenarnya banyak sih yang bisa dikembangkan. Jadi lumayan banyak fitur kan, pasti ada lah yang bisa dikembangkan dari WhatsApp WebJS ini. Cuman tadi mungkin dari kami nge-stock juga idenya gitu. Seperti itu. Jadi dia tuh robot gitu kan, istilahnya kayak robot yang ngebaca WA kita dari web. Sama ini ada sih cara implementasinya WhatsApp WebJS ini. Semoga bisa membantu ya mereka ya. Chatbot. Dialog flow misalnya. Chatbot WhatsApp WebJS. Kayaknya udah hilang historinya karena udah lama ya tahun lalu ya. Nanti kalau ketemu nanti saya share lah. Ada cara atau step-stepnya gitu untuk menggunakan WhatsApp WebJS ini. Nah, tadi yang kita bahas itu kan kenapa nggak di hosting? Karena ini perlu hosting VPS. Iya, yeah, VPS namanya ya. Nah, VPS itu perlu fitur lebih yang bisa memuat Puppeteer. Jadi bukan hosting biasa yang kita, misalnya hosting web biasa, nggak bisa. Tapi dia pakai VPS. Nah, VPS ini perlu teknologi yang bisa memuat Puppeteer ini. Nah, ini jadi PR kami nih. Gimana cara hosting ini? Dan juga kalau hosting kan kita kan bayar nih. Nah, hosting ini kan bayar. Tapi kita nggak ada Anggarannya ya. anggarannya untuk hosting kan. Kita kan kalau anggaran itu kan pakai e-katalog ya. Nah, di e-katalog itu kalau saya cari-cari juga nggak ada hosting yang
VPS ini. Adapun dia mahal, bisa puluhan juta. Itu kan kayak rugi banget nih kalau kita beli. Sama kemarin kan ada nih dari BPS atau SIS itu kan ada dokumentasi hosting gitu kan, hosting di BPS. Nah itu yang VPS itu fiturnya masih belum bisa digunakan dari SIS. Jadi kalau misalnya udah bisa digunakan, mungkin oke sih kita hosting gitu kan, kita coba hosting di server BPS, nanti kita coba-coba gitu. Tapi sementara masih belum ada kabar nih dari SIS, kira-kira kapan bisa digunakan. Sementara kan dia cuma hosting web aja kan, yang biasa digunakan orang lain. Berarti kalau misalkan sudah bisa hosting, nggak perlu pakai PC yang harus dinyalain terus berarti. Iya benar, jadi nggak perlu kita matikan lagi kan PC-nya. Itu sih. Mm-mm. Iya juga ya. Hmm. Tapi kalau VPS ini kan belum tentu, VPS ini kan dia perlu disetting lagi nggak sebenarnya? Kita setting lagi kayak kita tuh buat server, kan pernah kan kita buat server di Sysdarcom ya? Atau apa tuh? Nah, atau pelajaran Sysdarcom kalau salah kita buat server, kita setting-setting dulu di VPS-nya agak rumit sih. Jadi kalau nggak terbiasa kayaknya agak sulit juga nih mau implementasi ini. Tapi ada kemungkinan tetap pakai VPS. Nah, ada juga saya cari-cari nih, tapi nggak saya coba karena kalau saya coba waktunya terbatas gitu kan. Eh, misalnya hosting Puppeteer gitu kan. Nah, buat di Puppeteer with Node.js free gitu misalnya. Kemarin tuh ada sih. Jadi how to deploy Node.js Puppeteer app to render.com. Jadi kita bisa deploy ini ke render.com. Nah, render ini dia berbayar juga nih sebenarnya. Tapi dia semacam hostingan yang bisa menyediakan Puppeteer. Itu sih yang saya ketahui ya. Jadi kalau bisa ngebayar ini, mungkin bisa lah. Tapi kayaknya kalau bisa pelajari dulu sebelum kalau mau coba bayar ya. Itu sih. Nah, soalnya agak ribet instalasinya, apalagi kita cocok-cocokin package-nya versi berapa gitu kan. Render ini. Oh, tapi saya lebih setuju untuk menunggu dari BPS sih daripada coba-coba yang ini kan agak mubazir lah istilahnya. Gitu. Agak ribet kayak agak kompleks tapi semoga itulah paham lah. Gimana Kak? Kira-kira ada lagi pertanyaan? Kayaknya belum ada deh sampai sampai sekarang apa sampai sini belum ada. Oh, oke Kak. Jadi mungkin kita cukupin aja ya sampai ini. Mm-mm. Tapi nanti kalau ada kesulitan kita hubungi teman-teman di sana ya. Bisa Kak, bisa. Nanti bisa cek kok. Nanti diskusi aja ya. Apa sih masalahnya gitu kan? Oke. Banyak kan lagi keluar rupanya. Oke Kak, mungkin terima kasih ya Kak Elisa, Kak Siva sama Pak Daniel ya. Pak Daniel ya. Atas sudah mau mereplikasi, semoga berhasil Kak ya untuk Ya, replikasinya. terima kasih juga sudah sharing dengan kami nanti sudah meluangkan waktunya untuk berbagi pengetahuannya gitu. Ya, makasih juga Kak. Ya, mungkin kami tutup Kak ya. Terima Iya. kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Recording stopped.